Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan eh, tentang materi kualifikasi support vektor machine machine tentang SVM, dan ada anggotanya yaitu dengan saya sendiri dari Pratama Prasetya, ada Fadil Risa Oktariano sama Iga Santosi Laloho dan Ricky Alfian. Oke, di sini akan dibacakan oleh saya sendiri yang pertama tentang pengertian eh, apa itu support machine machine SVM adalah metode klarifikasi yang bekerja dengan cara menjadi hyperplane yang memisahkan kelas-kelas data dalam fitur-fitur. Konsep dasar SVM adalah hyperplane, sebuah garis untuk data dua dimensi bidang untuk data tiga dimensi atau lebih tinggi dimensi, yang membagi ruang fitur menjadi dua bagian masing-masing untuk kelas yang berbeda. Dan yang kedua ada support vectors, titik data yang terletak paling dekat dengan hyperplane yang berperan dalam mendefinisikan dan menentukan posisi hyperplane. Support vector adalah data yang berpengaruh terhadap pembentukan hyperplane. Selanjutnya, bagaimana SVM bekerja? SVM berusaha menemukan hyperplane yang memaksimalkan margin antar kelas-kelas yang ada. Margin adalah jarak antara hyperplane dan titik data yang terdekat dari masing-masing kelas atau support vectors. Semakin lebar margin, semakin besar model SVM tersebut dalam memisahkan dua kelas. Linear SVM. Jika data dapat dipisahkan dengan hyperplane linear, yaitu dalam kasus data yang bisa dibagi dengan garis lurus di ruang dua dimensi, SVM akan mencari garis terbaik untuk memisahkan data. Non-linear SVM, dalam banyak kasus, data tidak dapat dipisahkan secara linear. Oleh karena itu, SVM menggunakan kernel trik yang memungkinkan pemetaan data ke ruang fitur yang lebih tinggi sehingga data dapat dipisahkan secara linear. Beberapa kernel yang umum digunakan adalah dibagi menjadi tiga: linear, polinomial, radial basis function atau RBF. Yang pertama, linear, digunakan ketika data dapat dipisahkan secara linear. Yang kedua, polinomial, digunakan untuk data yang lebih kompleks dengan hubungan nonlinear. Dan yang ketiga, radian basis, kernel yang sangat populer digunakan untuk menangani data yang lebih kompleks. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ricky Alfian. Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, data set dan processing. Pertama di sini ada data set di Titanic. Data set Titanic ini berisi informasi tentang penumpang, termasuk usia, jenis kelamin, tarif, tiket, dan apakah penumpang tersebut selamat atau tidak. Jumlah baris adalah 891 untuk data pelatihan dan 418 untuk data pengujian. Lalu yang kedua ada langkah processing, handling missing value diisi dengan median untuk kolom numerik X dan fair, karena ini adalah metode yang efektif untuk data yang mungkin memiliki outlier. Nah, selanjutnya pembagian data dan modelan. Ini ada bagian data. Data dipecah menjadi dua bagian, data pelatihan dan data pengujian. Biasanya 70% digunakan untuk melatih model dan 30% untuk menguji kemampuan prediksi model. Lalu modelan SVM menggunakan kernel linear. Kernel linear dipilih untuk memisahkan data relatif sederhana. SVM dengan kernel linear membangun hyperplane yang optimal untuk membedakan penumpang yang selamat dan yang tidak. Lanjut, menentukan hyperparameter, mengatur seperti random state diatur agar hasilnya konsisten dan dapat diulang.
Nah, baik selanjutnya yaitu keuntungan dan kelemahan SPM itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fadil. Baik, di sini saya akan Suara nggak? Suara. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kelemahan SVM. Yang pertama, keuntungannya efektif pada dimensi tinggi. SVM sangat kuat untuk data dengan dimensi tinggi, misalnya data teks atau citra. Karena menggunakan hyperplane untuk pemisahan, memiliki margin terbesar, SVM berusaha untuk maksimalkan margin yang mengurangi kesalahan klarifikasi. Kemudian ada kelemahannya. Yang pertama, kompleksitas komputasi. SVM bisa sangat lambat dan memakan banyak memori pada dataset yang sangat besar. Yang kedua, pilihan kernel. Memilih kernel yang tepat mengoptimalkan parameter dapat menjadi tantangan. Yang ketiga, kesulitan pada data yang sangat berisik. Contohnya, SVM dapat mengalami kesulitan dalam menangani dataset yang banyak noise atau data yang sangat tidak seimbang. Misalnya, satu kelas jauh lebih banyak dari kelas lainnya. Next reel. Kemudian ini adalah hasil output field CSV-nya. Ada confusion metric. Kesesuaian pada SVM, confusion metric adalah salah satu metode utama untuk mengevaluasi performa model klasifikasi termasuk SVM. Dengan menggunakan SVM, kita berupaya memisahkan data menjadi dua kelas, yaitu selamat atau tidak dalam kasus ini. Berdasarkan batas keputusan hyperplane yang optimal, relevansi consent metric membantu melihat performa model SVM dalam hal berapa banyak prediksi yang benar atau salah. Kemudian kesesuaian pada dengan SVM. Next reel. Korelasi antar fitur adalah bagian pemahaman data yang penting dalam SVM. SVM pada dasarnya mencoba memisahkan kelas dengan batas linear atau non-linear. Korelasi antar fitur bisa memberikan wawasan tentang fitur-fitur yang paling relevan atau mungkin redundant. Relevansi korelasi antar fitur dan variabel target supervised dapat membantu proses fitur selection, yaitu memilih fitur-fitur yang memberikan informasi terbaik untuk membantu SVM membedakan kelas dengan akurat. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Iga. Baik, selanjutnya. Wedin. Baik, di sini saya akan menunjukkan yaitu hasil output pada file CSV. Kesesuaian dengan SPM. Rockcode sangat umum digunakan untuk menilai performa model klasifikasi seperti SPM, terutama ketika menggunakan metode probabilistik atau membandingkan model SPM dengan threshold yang berbeda. Yang kedua yaitu relevansi. Dengan EUC atau area under course yang tinggi, ROC course menunjukkan bahwa model SMT dapat membedakan antara dua kelas dengan akurat. Ini adalah indikator penting untuk mengukur performa SPM dan memperlihat bagaimana model tersebut bekerja dalam memprediksi kelas secara probabilistik. Next. Baik, kesimpulannya yaitu pada materi ini adalah SPM adalah algoritma pembelajaran mesin yang efektif untuk klasifikasi, terutama pada data dengan dimensi tinggi atau hubungan kompleks. SPM bekerja dengan mencari hyperplane yang memisahkan kelas data dengan margin terbesar, menggunakan support vectors yang berperan penting. Keunggulannya adalah fleksibilitas dalam menangani data linear maupun
nonlinear dengan berbagai kernel atau linear, polinomial, dan RBN. Meskipun kuat, SPM memerlukan komputasi tinggi dan sulit menangani data berisik atau tidak seimbang. SPM banyak digunakan dalam klasifikasi teks, pengolahan citra, dan bioinformatika. Dengan evaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan ROC. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 6. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kami tutup. Itu saja presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.